Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ines Ramadhani, NIM 202101010101020. Saya merupakan salah satu mahasiswa dari Institut Agama Islam Negeri Kendari dengan jurusan Pendidikan Agama Islam. Nah, di sini saya itu memenuhi tugas dari dosen saya terkait presentasi metode memahami matan hadis berbasis konteks kekinian. Oke, mungkin langsung saja kita ke materi pembahasan. Nah, materi pembahasan di sini itu saya bagi menjadi 3 poin saja ya. Yang pertama itu ada pengertian hadis dan matan hadis. Kemudian yang kedua ada metode memahami hadis, dan yang terakhir itu ada contoh matan hadis. Oke, kita langsung saja ke pengertian hadis dan matan hadis. Oke, pengertian hadis itu hadis berarti berita, yaitu sesuatu yang diberitakan, sesuatu yang diperbincangkan, dan sesuatu yang dipindahkan dari seseorang kepada orang lain. Sedangkan hadis menurut istilah syarah ialah hal-hal yang datang dari Rasulullah SAW, baik itu ucapan, perbuatan, maupun pengakuan. Oke, sedangkan matan hadis menurut istilah ialah bunyi atau kalimat yang terdapat dalam hadis yang menjadi isi riwayat. Apakah hadis tersebut itu berbentuk qaul atau ucapan, fi'il atau perbuatan, dan takrir atau ketetapan dari Rasulullah SAW. Oke, itu tadi pengertian hadis dan matan hadis. Selanjutnya kita ke metode memahami hadis. Nah, metode memahami hadis itu di sini terbagi menjadi 2, yaitu memahami secara tekstual dan yang kedua ada memahami secara kontekstual. Oke, kita langsung ke metode memahami hadis secara tekstual. Pemahaman dan penerapan hadis secara tekstual dilakukan bila hadis yang bersangkutan setelah dihubungkan dengan segi-segi yang berkaitan dengannya, misalnya latar belakang terjadinya, tetapi menurut pemahaman adalah sesuai dengan apa yang tertulis dalam teks hadis yang bersangkutan. Kita dapat menarik kesimpulan bahwa pemahaman hadis secara tekstual ini merupakan pengambilan informasi atau pesan sesuai dengan intensitas informasi yang tersurat pada hadis. Nah, maksudnya secara tekstual ini yaitu sesuai dengan teks hadis yang tersurat pada kalimat-kalimat hadisnya. Kemudian kita lanjut ke metode memahami hadis secara kontekstual. Pemahaman kontekstual adalah pengambilan informasi atau pesan yang tidak hanya cukup dengan apa yang tersurat saja pada teks hadis ya, sehingga perlu kita lakukan penggalian informasi dan pesan pendukung lain dari luar teks hadis tersebut, sehingga kita dapat menyempurnakan informasi atau pesan yang diharapkan oleh sang mukalim, yaitu Nabi Muhammad SAW. Oke, itu tadi pengertian itu tadi metode memahami hadis. Sekarang kita lanjut ke contoh matan hadis ya. Nah, di sini tuh ada contoh matan hadis tentang peliharalah diri kalian dari api neraka sekalipun hanya dengan sebutir kurma, dan sedikit yang dikeluarkan sudah dianggap sedekah. Hadis Sahih Al-Bukhari nomor 1328 dari kitab zakat.
Nah, adapun bunyi hadisnya itu Hadatsana Sulaiman ibnu Harbi, Hadatsana Syu'bah an Abi Ishaq, qala sami'tu Abdullah ibnu Ma'kil, qala sami'tu Adiyah ibnu Hatim radhiyallahu an, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu attaqun nar walau bisyikun tamrah. Yang artinya itu, telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin Harb, telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Abu Ishaq berkata, aku mendengar Abdullah bin Ma'kil berkata, aku mendengar Adi bin Hatim radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, jagalah kalian dari neraka, sekalipun dengan bersedekah sebutir kurma. Nah, kalau kita memahami dari segi tekstualnya di sini itu, yaitu Rasulullah SAW bersabda bahwasannya jagalah kalian dari neraka sekalipun dengan hanya bersedekah sebutir kurma. Nah, hadis ini tuh hadis ini tuh tidak dapat dipahami secara tekstual atau secara apa adanya ya, karena tidaklah mungkin hanya satu buah kurma itu dapat melindungi seseorang hamba dari panasnya api neraka. Oleh karena itu, hadis ini dapat dipahami secara kontekstual itu dengan kita melihat sisi historinya atau asbabul wurudnya, atau dengan melihat hadis lain yang dapat membantu untuk memahami hadis tersebut. Nah, di sini itu ada di dalam Syarh Fathul Bari dijelaskan latar belakang dari hadis ini. Mari kita lihat sama-sama hadisnya ya. Oke. Bunyi hadisnya itu Hadatsana Bishr ibnu Muhammad qala akhbarana Abdullah akhbarana Ma'mar al-Zuhri qala hadatsani Abdullah ibnu Abi Bakri ibnu Hazmi an Urwa an Aisyah radhiyallahu an qalat dakhalat imran ma'aha ibnatan laha tas'alu falam tajid indi syai'a ghairu tamrah fa'a'taituha iyyaha fakassamat ha baina ibnataiha walam ta'kulu minha thumma qamat fakharajat fadakhalan nabiy sallallahu alaihi wasallam alaina fa'akhbartuhu faqala man ibtuli min hadhihi albanati bi syai'i kunna lahu sitran benar. Artinya itu, telah menceritakan kepada kami Bishr bin Muhammad berkata, telah mengabarkan kepada kami Abdullah, telah mengabarkan kepada kami Ma'mar dari Az-Zuhri berkata, telah menceritakan kepada saya Abdullah bin Abu Bakar bin Haz dari Urwah dari Aisyah radhiyallahu an berkata, telah datang seorang wanita bersama dua putrinya menemuiku untuk meminta sesuatu, namun aku tidak mempunyai apa-apa selain sebutir kurma. Lalu aku berikan kepadanya, lalu wanita itu membagi kurma itu menjadi dua bagian, yang diberikannya untuk kedua putrinya, sedangkan dia tidak memakan sedikit pun. Lalu wanita itu berdiri untuk segera pergi. Saat itulah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang kepada kami, lalu aku kabarkan masalah itu. Maka beliau bersabda, siapa yang memberikan sesuatu kepada anak-anak ini, maka mereka akan menjadi pelindung dari api neraka baginya. Nah, hadis ini itu merupakan informasi pendukung untuk kita bisa memahami hadis yang sebelumnya. Nah, dengan hadis ini itu kita dapat mengetahui maksud dari hadis sebelumnya,
yaitu adalah berkah dari sedekah separuh buah kurma yang dilakukan oleh Aisyah kepada para pengemis di saat ia tidak memiliki apapun kecuali satu buah kurma. Namun, satu buah kurma ini dapat menghindarkannya dari api neraka. Nah, kalau misalkan kita lihat dari makna hadisnya ini atau makna yang tersirat dari dalam hadisnya ini, kita dapat mengambil satu kesimpulan bahwasannya saat datang kepada kita seseorang yang tidak mampu, atau mungkin seseorang yang dalam hal ini atau seorang pengemis ya, namun pada saat itu kita hanya memiliki beberapa makanan saja dalam jumlah sedikit, namun orang yang datang kepada kita ini tuh sangat membutuhkan, lalu misalnya kita memberikan dia sedikit dari makanan yang kita punya. Meskipun sesuatu yang kita miliki itu hanya sedikit, lalu kita berikan kepada pengemis ini, tetapi itu dapat menjadi pelindung kita dari api neraka. Jadi bahwasannya meskipun jumlahnya itu tidak banyak atau jumlahnya itu hanya sedikit, saat kita memberi kepada seseorang, dalam hal ini itu sudah dianggap sebagai sedekah, dimana yang kita tahu bahwa sedekah ini merupakan salah satu perbuatan yang sangat mulia yang dapat menjaga kita dan melindungi kita dari api neraka. Jadi mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan alhamdulillah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.